Dan bayi ketiga itu Raka, ketemunya dalam dus juga di negara, di pinggir jalan. Ya, jadi bayi pertama dan ketiga itu yang menyerahkan adalah dinas sosial. Mereka adalah buah cinta dan keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, tidak semua keajaiban tersebut memiliki keberuntungan. Beberapa dari mereka pada akhirnya ada yang ditelantarkan dan juga terlantar. Mereka butuh pertolongan dan juga kasih sayang. Di kesempatan yang baik ini, saya memiliki keberuntungan untuk bertemu dengan seorang sahabat yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang kurang beruntung tersebut. Selamat datang Ibu Vivi, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Gimana kabarnya Bunda? Kabarnya baik. Tambah seger dengan model rambut yang baru. Gitu ya. Iya, dan tambah selalu muda kelihatan Bunda loh. Thank you loh udah diundang. Sama-sama. Saat ini Bunda kesibukannya apa nih Bunda? Sekarang masih bantu maga di yayasan sih. Jadi masih tetap di dunia bayi. Oke, keadaan yayasan sendiri sekarang gimana Bunda kondisinya? Em, Kredit ya pasti dengan baby-baby ya. Kan kita kan baru lahir ya kemarin ya. Kayaknya besok atau lusanya ada lahir lagi. Artinya bayinya udah 36 nantinya. Wow. 36. Wah, itu tuh ngurusnya pasti rempong ya Bunda ya. Rempong, cuman kan kita ada 31 bidan yang bantu ya. Jadi ya sebenarnya sih yang ngurus bayi-bayinya tuh lebih banyak ke bidannya. Kalau bundanya kan hanya pencintaan ya. Ya enggak sih, memang Bunda yang mengawasi. Ya, monitoring gitu Monitoring. kan. Kalau maga lebih banyak ke manajemen ya. Yayasannya tambah berkembang soalnya kedepannya sepertinya untuk perencanaan 5 tahun ke depan kayaknya harus tambah kamar lagi deh kita. Ya, itu sih. Dan ini semua berarti bidan-bidan memang dari Bunda dan juga maga memang tidak mau akhirnya menerima bayi itu dan akhirnya merawatnya dengan asal-asalan ya Bunda ya. Ya, benar sih. Karena kan maga waktu awalnya ingin membuka yayasan ini kan maunya yayasan yang memberikan kehidupan yang layak. Ya, gitu. Memang sih awalnya waktu kita buka yayasan ini itu sempat banyak mendapatkan tanda kutip protes dari teman-teman gitu. Kenapa kok untuk sebuah yayasan kenapa harus pakai S26 gitu loh. Kenapa kok nggak pakai SGM aja, toh mereka anak-anak yayasan gitu loh. Cuman kan yang kita nggak tahu tuh kayak bayi pertama kita kan itu ditemukannya kan premature. Jadi kan bayi dengan berat badan rendah itu akan rentan ya, mungkin Infeksi ya, dan juga kuning kan kuning. jauh lebih tahu kan gitu loh. Jadi kalau misalnya bayi prematur masuk ke NICU itu biayanya berapa per hari ya. Kita pernah kena satu hari itu bisa sampai 5 juta ya. Jadi kalau berat badannya mereka baik itu pasti menghindarkan mereka masuk ke NICU juga gitu ya. Lebih baik kita berikan susu yang baik supaya mereka bertumbuhnya baik gitu sih. Jadi ya maga ingin memberikan yayasan sebenarnya bukan ingin memberikan rumah sih ya untuk bayi-bayi yang diterlantarkan dan yang terlantar itu sih. Apa aja nih Bunda yang menjadi program yayasan? Mungkin selain merawat baby-baby yang ditelantarkan, ada nggak program lain? Kita kan ada rumah aman. Ya, rumah aman itu adalah rumah untuk ibu hamil yang ditolak oleh keluarganya. Ya, dulu memang rumah aman itu hanya ada satu. Ya, di yayasan itu ada 2 kamar. Ya, di mana mereka tinggalnya di sana. Ya, cuman makin hari, makin ke depan itu sepertinya udah tidak mengakomodasi mereka di sana. Makin banyak yang datang. Jadi Papa Maga punya rumah di satu lagi yang jaraknya 20 menit dari yayasan. Sekarang kita pakai untuk rumah aman. Nah, di sana tuh bisa provide mungkin ya 10 sampai 12 dan bisa lebih, kita bisa tinggal tambah kamar aja di sana. Sekarang sih sudah ada 4 ibu hamil.
Itu sih. Kedepannya juga mau bangun bangunan yang baru. Ya, ya seperti saya bilang kan mungkin 5 sampai 10 tahun lagi udah nggak bisa nampung di sana ya. Jadi kita perlu space yang lebih besar, playground yang lebih besar, ya. Ruang bayi harus bertambah dari 2 menjadi 3, ya. Harus punya juga ruangan khusus untuk bidan sama ruang isolasi misalnya untuk bayi itu harus ada di sana. Itu sih. Jadi ya sepertinya makin berkembang ya. Mudah-mudahan bisa punya klinik sendiri juga. Wow, amin ya, semoga terwujud karena itu adalah niat yang baik ya Iya. Bunda ya, dan semesta mendukung. Biasanya begitu sih. Nah, kita sudah dengar nih program-program yang sangat bagus, program-program yang sangat mulia dan sangat membantu dari Yayasan Meta Mama Maga. Nah, kita juga ingin tahu Bunda, awalnya tuh berdirinya sampai akhirnya terbentuk sebuah yayasan tuh gimana sih Bunda awalnya? Sebenarnya kan yayasan ini foundernya Maga. Ya, Maga itu waktu itu usianya waktu itu masih 15 tahun ya. Awalnya itu Maga kan kalau dan adik-adiknya kalau ulang tahun itu selalu saya ajak ke yayasan atau panti jompo. Itu dari kecil sih, ya. Kita juga ajak ke rumah sakit yang anak-anaknya waktu itu kena cancer. Terus biasanya mereka uang yang mereka dapat pada saat ulang tahun tuh mereka danakan. Nah, waktu itu ulang tahun adiknya yang ke-13 kalau nggak salah ya, 13 ya. Ya, benar 14 gitu. Terus Maga antrin adiknya ke salah satu yayasan. Nah, di sana yayasan waktu itu yayasan untuk bayi memang, cuman kan tempatnya kecil gitu. Nah, sejak pulang dari sana tuh Maga mulai berpikir dia mikir, aduh mami kesian ya bayinya kalau misalnya tempatnya terlalu kecil. Nah, kalau misalnya kita buat tempat yang lebih besar, gimana yang mereka itu lebih nyaman, gimana mami gitu. Dan ya namanya anak umur 15 tahun kan kita nggak bisa bilang satu kali bicara itu serius ya gitu. Jadi ya kita nggak begitu menanggapin sih sebenarnya gitu. Cuman Maga anaknya itu setiap hari dia tanyain gitu. Akhirnya saya tanya, ini Maga bener-bener serius mau buka ini ya? Karena kalau kita buka yayasan itu kan seperti bukan buka toko gitu loh. Kamu bisa tutup kapanpun, kita ini berhubungan sama nyawa gitu sih. Jadi waktu itu karena Maga menanyakan terus, akhirnya saya coba untuk ya Maga bilang, iya ini Maga, ini yang mau Maga lakukan. Waktu itu dia masih sekolah di international school sih ya. Udah gitu akhirnya saya coba apply untuk izin, dan izin tuh keluar ya, izin tuh keluar. Dan akhirnya ya itu bayi pertama masuk bulan Maret waktu itu gitu sih. Bayi pertama itu, maaf Bunda, bayi pertama itu memang ada yang mengantar ke yayasan atau memang mungkin Bunda dan Maga tuh dapatin dari kayak kemarin kan ada beritanya ditemukan di pinggir kali Iya, gitu ya. benar. Seperti itu atau memang ada dari dinas sosial atau apa yang mengantarkan ke Dari yayasan dinas sosial. pertama kali? Bayi pertama namanya Sada, dari dinas sosial. Jadi bayi itu ketemu di Mengwi dalam kardus. Dia cuma pakai selimut dan dia dalam keadaan hipotermia, bibirnya udah biru gitu. Tapi itu bayi baru lahir Bunda? Bayi baru lahir sepertinya ya, kalau dilihat dari ari-arinya katanya gitu. Dan waktu itu masuk ke rumah sakit yang di Mangusada kalau nggak salah ya namanya, makanya namanya Sada. Oh iya, Mangusada. mengenang rumah sakitnya. Iya, karena kepala rumah sakitnya yang memberikan nama. Nah, setelah itu bayi kedua itu dari rumah sakit yang ibunya menyerahkan. Dan bayi ketiga itu Raka, ketemunya dalam dus juga di negara, di pinggir jalan. Ya, jadi bayi pertama dan ketiga itu yang menyerahkan adalah Dinas Sosial Provinsi Bali. Berarti memang bekerja sama dengan dinas sosial juga ya Bunda ya? Iya. Oke. Ini saya mulai terharu Bunda. Kok saya malah terharu dan sedih ya, karena anak umur segitu sudah memiliki pemikiran yang luar biasa loh untuk menolong orang. Oke. Hebat, bundanya hebat karena bisa mendidik Maga seperti itu. Kita melihatkan tiap anak itu kan punya talenta ya.
berat. Nah, jadi tiap anak tuh punya talenta. Kalau saya melihat Maga itu dari kecil passionnya tuh kuat. Untuk sharing dan bantu orang ya. Iya, jadi dia kalau misalnya lihat orang yang perlu dibantu tuh cepat sekali. Dan dia nggak berpikir untuk kedua kalinya. Ya, kayak misalnya supirnya waktu itu, supir kita yang udah kerja puluhan tahun itu Maga bilang, "Mami, Maga boleh nggak ambil tabungannya?" Loh, kenapa tabungannya diambil? Karena kan dia nabung ya. Setiap kali dapat uang dari emak sama angkongnya, dia selalu ditabungin gitu. Terus sambil dia nangis, dia bilang, "Boleh nggak minta uang tabungannya?" Untuk apa? Ternyata drivernya kita yang udah kerja puluhan tahun tuh lagi bangun rumah. Dia ingin bantu katanya beliin sofa untuk furniture gitu. Oh ya boleh, itu kan uangnya Maga pakai aja. Akhirnya papanya bilang, ya udah kita ke rumahnya Pak Nyoman, terus kita lihat di sana kebutuhannya apa. Akhirnya kita ke sana, terus kita lihat memang baru bangun berupa batako. Udah gitu akhirnya Maga, Karazara setiap minggu itu mereka yang bayarkan untuk bahan bakunya, karena katanya kalau tenaga udah dari saudara-saudara supirnya gitu loh. Jadi Maga tuh kalau hal yang seperti ini tuh dia cepat sekali geraknya gitu loh. Jadi saya lihat dia empatinya luar biasa ya gitu. Karena dan saya lihat kalau misalnya Maga benar-benar mau komitmen buka yayasan, itu pasti sesuatu yang dia passion about gitu. Bukan sesuatu yang dia, karena anaknya kan tipenya suka berpikir. Kalau misalnya dia mau sesuatu tuh dia berpikirnya lama, baru dia utarakan. Jadi gitu sih. apa yang diutarakan merupakan keputusan yang ternyata memang sudah dipikirkan secara matang oleh Maga ya. Iya. Oleh anak umur 15 tahun. Iya, Hebat benar. banget. Nah, selain ini Bunda dan Maga, saya sempat tahu kakak kalau ini nenek, papa Maga juga membantu ya dalam yayasannya. Kalau keluarga sih sangat mensupport ya, terutama mendiang neneknya. Karena rumah yang kita pakai pun ini diberikan oleh neneknya untuk Maga, ya. Jadi kalau neneknya itu tidak ragu-ragu sih, karena dia juga selalu menginginkan kalau cucu-cucunya kerjanya janganlah ini lagi jadi businesswoman seperti dia, ya. Dulu kan mendiang kan sangat sukses menjadi businesswoman. Ya, Jadi saya tahu. Karena mertua saya juga cerita, tuh itu sukses. ya benar. Jadi menurut maknya ya Mama udah cukup meninggalkan buat cucu-cucunya. Kalau mau bekerja lebih baik kerjanya ke sosial. Jadi sekarang ya Maga menjalankan apa yang mungkin klik sama maknya ya gitu. Jadi Maga menjalankan apa yang diinginkan sama maknya gitu sih. Itu. Dan saya juga merasa terbantu, mamanya mau nggak mau agak setengah pensiun dari kerjaan. Iya benar. Oke, terus untuk pendanaannya gimana nih? Awal-awal pendanaan itu kan perlu proses. Mudah kalau sekarang yayasan sudah banyak dikenal, itu kan mungkin lebih gampang untuk mendapatkan donatur. Nah, pada awalnya itu gimana? Awalnya ya semua dari kita sendiri. Ya, Tidak jadi ada ada dari donatur lain, dari keluarga sih terutama ya. Papa Maga yang paling banyak mensupport dan untuk operasional. Karena pertama kali kita buka itu walaupun belum ada bayi, kita udah mulai training bidan tuh ada 9 bidan. Karena kan itu shift-shiftan. Gitu loh. Jadi Papa Maga yang support semuanya. Kalau rumah kan memang dari neneknya Maga. Tapi kalau bayar operasional, beli susu, ya untuk operasional sehari-hari ya disupport sama papahnya Maga gitu. Untuk jadi harus sendiri. Jadi benar semua support ya Bunda ya, Iya, satu keluarga ya. harus support semua itu sih. Untuk pertama kali itu persiapan pembangunan yayasan itu seperti apa sih Bunda? Sebenarnya rumahnya itu tuh kan diperuntukkan untuk papa mertua mau tinggal di sana ya. Jadi mungkin ini udah karma juga ya, karena waktu direnovasi itu rumah baru habis direnovasi. Dan ternyata akhirnya papa nggak jadi tinggal di sana, dan akhirnya rumah itu dipakailah, kita lihat wah ini bisa untuk yayasan. Cuman kita renov ulang lagi untuk memperbaiki saluran airnya, untuk menyiapkan supaya kamar mandinya lebih convenient untuk memandikan bayi ya. Jadi kita sempat
renov lagi sih, ya baru habis direnovasi terus kita renov lagi. Ya itu semua pun dananya juga keluarnya dari papanya Maga. Ya jadi memang udah karma kali ya. Dan memang saya lihat sih Bunda di Instagram, di sosial medianya yayasan itu benar-benar bayinya perawatannya ekstra. Mungkin anak saya juga dapat perawatan seperti itu. Dan komen-komennya juga tuh saya lihat, Bunda, anakku aja nggak seperti itu. Iya. Ya, jadi dibalik ketidakberuntungan anak-anak tersebut, akhirnya Tuhan memberikan keberuntungan lewat jalan lain dari Benar Bunda. sih. Ya banyak sih, kadang-kadang kita juga sampai kalau komennya mama-mama online ya, sebenarnya mereka juga yang support, bilang aduh Bunda bayinya bersih-bersih kan gitu, padahal bajunya juga dari mama online gitu loh. Jadi kitanya juga bersyukur ya banyak yang support mereka ya gitu, karena apa yang diperlukan bayi-bayi ini banyak sekali dibantu dari orang-orang baik sih gitu. Jadi kita nggak kerja sendiri, kita harus kerja bareng gitu loh. Jadi dari guardian angel, dari donatur ya, bidan-bidan gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih ini seperti community ya gitu. Kalau misalnya kalau zaman dulu kan orang bilang to raise a one child itu perlu a village. Jadi untuk membesarkan satu anak itu kita perlu satu desa loh. Jadi ibaratnya yayasan ini satu rumah ya, satu rumah itu yang bantu tuh banyak, community banget gitu. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak sakit gitu, itu mama online tuh mereka dengan setulus dan serela hati tuh mau donasi obat gitu. Ada juga ya kita punya donatur namanya Papa Irwin itu, kalau misalnya masuk rumah sakit dia bilang, aduh Bunda biayanya berapa ya, saya mau ikut bayarin gitu loh dia bilang. Jadi sebenarnya orang baik tuh banyak sekali sih ya gitu. Cuman mereka mungkin bisa melihat apa yang mereka berikan itu benar-benar dipakai di yayasan ya itu. Jadinya anak-anaknya ya itu, kadang-kadang kita juga sampai malu ya dibilang ini yayasan kok anaknya ini yayasan atau daycare sih. Iya, anak saya yang 6 tahun aja bilang itu daycare. Jadi terus makanan juga kan kita buat sendiri tiap hari ya, kita buat sendiri. Jadi resepnya sih sebenarnya dari makanan-makanan empasi Maga sama Kara sama Zara waktu masih kecil ya. Jadi terus bahan makanan juga mama-mama online juga ngelihatnya itu bisa nyumbang bahan makanan kan. Jadi sayur disumbangin, ada kakak Vivi yang selalu nyumbang udang, ikan gitu. Jadi ya banyak yang bantu ya. Jadi kitanya jadi ngerasa ini ya sangat terbantu ya dengan bantuan orang-orang baik ini tuh. Jadi kita nggak sendiri loh Ya. Dan dengan bantuan orang-orang baik itu pula mungkin akhirnya yayasan bisa berkembang dan semakin banyak membantu ibu hamil dan juga baby-baby. Benar. Ada nggak di awal itu tantangannya Bunda untuk pembangunan yayasan ini, cobaannya? Kalau pembangunan sih enggak ya, bangun enggak, ngurus bayi enggak, happy banget gitu loh. Cuman pernah tahun 2018 mungkin kita kena kasus kan ya. Waktu itu bukan kita yang kena kasus, tapi bayi berkasus gitu loh. Dalam artian berkasus seperti apa tuh Bunda? Itu mungkin sempat viral sampai satu Indonesia, itu tentang bayi yang dianiaya ibunya kan gitu. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya kan dari pihak lembaga itu, dari dinas sosial hanya meminta kita bantuan untuk merawat bayi ini sebenarnya gitu loh. Tapi ya karena udah viral jadinya banyak pihak ketiga yang ya itulah beritanya digoreng ya gitu, ya gitulah gitu tuh. Jadi sejak itu kita juga belajar bahwa di dunia sosial pun ya kalau segala sesuatu sudah viral itu ya itu ada pihak-pihak ketiga yang ingin ikut masuk supaya mungkin dia untuk kepentingan pribadi ya. Pansos ya mungkin itu ya. Jadi di sana juga sejak itu juga kita akhirnya menghindar. Jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Saya biasanya kalau misalnya ada kasus biasanya saya infokan ke dinas sosial gitu. Terus saya bilang, "Bu, ini ada kasus seperti ini, tolong dibantu." Itu sih. Jadi ya pohon kan makin tinggi makin ada ininya ya, buahnya, anginnya makin keras gitu loh. Jadi dan juga kalau pohonnya semakin besar, semakin berbuah banyak, semakin
ingin dilemparin batu ya. Oh, gitu. Bunda. Bener juga. Iya, kalau pohon mangga kan kalau banyak buahnya semakin dilemparin batu. Ya, cuman kalau kita sih kan prinsipnya gini, saya bilang sama maga-maga, sepanjang kita berpikir baik, berbuat baik, melakukan hal yang baik, udah jalan terus. Gitu. Jalan aja terus, mau ada apapun jalan terus. Karena fokus kita itu adalah merawat bayi-bayi yang diserahkan sama orang tuanya ini, atau bayi-bayi yang ditelantarkan sama orang tuanya. Ditelantarkan maksudnya ditemukan ya, gitu. Karena sebenarnya seorang ibu itu menyerahkan bayi ke yayasan juga, ya kita kalau nggak di posisinya mereka, kita sulit loh mengerti. Kita sulit loh. Kan banyak yang bilang, kok tega ya ngasih anak ke yayasan gitu. Mungkin dulu kalau saya juga belum pernah berhadapan dengan ibu hamil ini, saya juga berpikir hal yang sama. Ya, tapi kalau sudah dengar cerita mereka, duduk sama mereka, ya, bicara hati ke hati sama mereka tuh, ya kita nggak akan nyangka kalau ada orang yang hidupnya sedemikian susahnya. Sedemikian complicatednya. Ya, gitu ya. Ya, ditolak sama keluarga, dikejar-kejar supaya disuruh digugurin sama papa bayi gitu ya. Jadi ekonomi juga nggak, maksudnya dia dalam kondisi hamil, dia nggak bisa kerja gitu. Teman-temannya dia pada nolak, dianggap dia tuh aib gitu. Jadi kita soalnya nggak di posisi mereka ya, jadi kita sulit jadinya mengerti tentang itu sih. Karena nggak semua orang banyak memiliki pilihan hidup ya Bunda ya. Ya, Dan mungkin pilihan yang tepat juga mereka akhirnya menyerahkan babynya ke yayasan benar. daripada dibuang dan lain sebagainya. Ya kan banyak kasus ya, seperti 2 Januari aja itu, bulan Januari 2022 aja tuh sudah ada 8 bayi yang dibuang, yang meninggal di seluruh Indonesia ya. Januari aja ya, itu ditemukannya di sungai, ketemunya di sawah gitu. Mungkin juga pada saat melahirkan tuh ibu bayi udah panik, dia udah takut ya, dia nggak tahu harus kemana itu. Tuh, dan juga kan kemarin ada kasus yang salah satu gadis cantik hamil, karena pacarnya juga nggak mau tanggung jawab, akhirnya kan dia minum racun kan, gitu. Yang meninggal itu ya Yang Bunda meninggal itu waktu itu tuh viral sekali, sampai banyak sekali yang nge-tag ke yayasan kita gitu. Jadi kamu kalau misalnya mempunyai pengalaman yang sama, kamu jangan melakukan hal ini. Ada rumah aman loh gitu. Dan rumah aman ini ibu-ibu bayi itu datangnya dari seluruh Indonesia loh. Iya, ya saya sempat tahu itu. Nggak nyangka, saya tahu itu tuh saya kira skupnya Bali aja. Iya, Ternyata dari seluruh Indonesia, dan tidak juga mereka yang punya masalah secara ekonomi. Banyak juga yang mereka secara ekonomi itu middle up, Iya. menengah ke atas. Iya, jadi kompleks sebenarnya masalahnya. Kan orang berpikir, ini pasti bayi-bayi yang diserahkan ke yayasan itu ibunya pasti masih remaja. Itu tuh not more than 10%. Ya, rata-rata kan usia mereka tuh di atas 21, cenderung di atas 24. Ya kan? 28, 32, 26 itu kan sebagai wanita sudah mature ya gitu. Dan mereka juga pacarannya juga nggak sebentar gitu loh sama papa bayi. Ada yang udah 4 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Jadi kita ini bicara tentang wanita baik-baik ya, yang mereka juga punya keluarga, mereka juga punya cita-cita gitu, mereka juga ingin jadi istri gitu loh, mereka juga ingin jadi punya keluarga. Nah, kalau misalnya pada saat itu yang papa bayinya nggak mau tanggung jawab, dia punya pilihan apa? Ya, sedangkan di lingkungan kita sendiri, single parent itu bukan hal yang lumrah di sini. Ya, selalu dipandang dengan Negatif. iya, masih seperti itu. Apalagi di daerah seperti Sumatera ya, itu sulit buat mereka. Ya, dan mereka datang, bayangkan ya, ibu hamil 7 bulan datang dari Sumatera yang harus naik bus 3 hari loh ke Bali. Ya, saya bilang, kenapa nggak serahkan ke yayasan yang ada di Bandung, yang kamu lebih deket loh gitu, yang perjalanan naik busnya cuma sehari aja gitu. Nggak mau, pokoknya ngotot harus ke Meta Mama Maga. Nggak mau saya Bunda, pokoknya harus ke sini, karena saya tahu kalau saya serahkan ke Meta Mama Maga, saya merasa anak ini akan aman gitu. Jadi walaupun mereka mau serahkan, mereka juga
mereka banyak pertanyaannya ya. Mereka juga ingin mencari tempat yang aman supaya bayi-bayinya ini mempunyai kesempatan juga. Ya, dia bilang, ya kalau di sana mungkin dapat dirawat dengan baik gitu ya. Jadi mereka punya kesempatan punya orang tua yang baik karena saya ngikutin di Instagram ya, ada di live-nya juga kalau ternyata untuk adopsi itu bukan hal yang mudah ya. Memang prosesnya panjang. Dan kita banyak dong di tanda kutip nggak disukai sama dokter yang gagal. Udah pasti itu. Iya, karena salah satu adopter yang gagal juga pernah jadi pasien saya, Bunda. Oh gitu. Dan akhirnya bercerita banyak hal mengenai yayasan yang yang negatif, karena ya saya mengerti mereka nggak terima gitu. Wajar kok. Jadi kalau misalnya nggak berhasil menjadi adopter, ya kecewa pasti. Dan ceritanya nanti kan udah ada apa? Ada Ditambah-tambahin. kecap, ada merica, ada garam, itu udah biasa sih gitu ya. Ya kalau yang berhasil kan ya banyak juga ya, maksudnya banyak juga orang yang berpikir, oh kalau misalnya saya ada uang aja saya bisa kok langsung adopsi di sini. Enggak, itu yang bikin mereka kecewa. Ya karena kita juga lihat, wah ini mentalnya kok kayaknya belum siap ya. Karena kita juga kan kerjasama sama si psikolog untuk ada tes psikolog sama MMPI. Ya nanti di sana saya diskusikan lagi, ini sebetulnya udah cocok nggak sih jadi orang tua gitu ya, maksudnya secara mental mereka ya gitu. Jadi ya adopsi itu kompleks dan sebenarnya sudah diatur di PP 54 2007, kita tinggal ngikutin itu aja gitu. Dan tapi banyak orang adopter terutama tuh berpikir gini, kalau misalnya mau adopsi tinggal datang lihat pergi ambil gitu, ambil terus pergi gitu loh. Itu tuh nggak benar. Kayak kita ibaratnya beli barang, lihat di showcase, Ya. akhirnya kita nyocokin uang kita dan kita dapat barang yang Ya, kita ingin. gitu. Nggak seperti itu ya, Bunda. Nggak seperti itu gitu loh. Jadi ya yang kecewa ya banyak banget gitu loh. Tapi ya memang itu resikonya kita kerja di yayasan. Ya cuman kalau kita ngelihat lagi, ada sekarang kan Sada udah umur 7 tahun, udah gitu ada Kisah yang udah umur sekarang 6 tahun gitu ya. Jadi ngelihat mereka sama orang tuanya, ya kitanya juga ada sesuatu kebahagiaan yang nggak bisa dibeli sama uang juga. Kenapa? Karena mereka tuh bener-bener disayang sama orang tuanya, bener-bener. Ya jadi ya nggak apa-apalah kitanya jadi dimusuhi banyak yang gagal ya, tapi juga bahagia karena di lain pihak banyak adopter-adopter yang kita pantau sampai saat ini, dalam arti monitoring ya gitu, karena kita kan hubungannya udah kayak keluarga gitu. Mereka sangat disayang, sangat dirawat. Justru saya agak ketakutan mereka dimanja sama papa mamahnya ya, itu sih. Jadi ya lika-likunya begitu kalau adopsi. Terus kalau misalnya ini, Bunda, kebanyakan dari ini kan juga udah ada rumah aman, itu kebanyakan dari bunda-bunda yang menyerahkan babynya itu alasannya apa sih untuk menyerahkan bayinya ke yayasan? Papanya nggak tanggung jawab, itu nomor satu. Bukan cuma sekedar masalah ekonomi ya? Ekonomi kalau di yayasan nggak begitu ya. Ya ekonomi memang ada, tapi persentasenya tuh enggak. Karena saya melihat banyak juga yang sebenarnya mampu bisa merawat gitu loh. Mampu bisa merawat. Cuman kalau misalnya papa bayinya nggak mau bertanggung jawab, itu kan sulit ya gitu. Jadi ya kompleks sih masalahnya ya. Kalau misalnya dia mau ngurus sendiri, keluarganya nggak support ya, karena terancam akan diusir dari tempat tinggalnya. Itu ada kasusnya. Jadi misalnya sampai orang tuanya yang nganter ke yayasan. Jadi kakek nenek bayi ini yang nganter ke yayasan, tolong anak saya dibantu supaya tinggal di sini dan melahirkan. Soalnya saya malu nanti kalau orang lain tahu bahwa ya ini anaknya udah punya anak ya tanpa suami. Itu juga banyak itu sih. Berarti alasan utama itu yang paling banyak itulah social support yang kurang. Yes. Ya, yang paling utama sih itu ya, itu. Ada yang mau sekali ngerawat bayinya, cuman keluarganya bilang enggak, ini aib. Ya, jadi kita mengembalikan bayi dalam perut juga banyak sekali. Maksudnya gini, kalau misalnya mereka WhatsApp,
Bunda saya mau nyerahin bayi, kenapa? Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu serahin bayi, orang tua berapa, usianya berapa, pekerjaannya apa gitu. Jadi kita bilang, kamu udah umur 28, kenapa kamu nggak rawat bayi ini? Oh nggak bisa, soalnya papa saya sudah bilang sama papa mama saya, mereka bilang nggak mau terima, mereka akan malu dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Yaitu, dan ada juga pasangan yang akan menikah dan akhirnya menikah menyerahkan bayinya juga. Oh ya? Iya. Padahal mereka sudah komit untuk menikah, Iya. kenapa akhirnya Karena ada nggak mau satu, punya anak ya? karena ya kita kan harus respect dengan ajaran orang lain ya. Karena ya maksudnya anak ini nanti dianggapnya istilahnya tidak 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 bisa ayahnya menikahkan nanti. Ya, Ada tradisi seperti itu ya, ada budaya ada seperti ajaran itu. seperti itu gitu tuh. Jadi saya juga secara logika nggak bisa masuk pikiran. Jadi saya bilang, loh kamu juga nikahnya nanti kan bulan April, kenapa kok kamu serahkan anak kamu yang lahir bulan Februari? Jadi saya sendiri waktu terima bayi itu dari tangan mamanya, saya juga nangis. Karena mamanya nangis waktu nyerahin gitu loh. Karena saya tahu mereka berdua sayang sama bayi ini. Cuman satu, keluarga mereka nggak tahu. Ya katanya kalau sebenarnya yang tunangannya ini udah hamil gitu loh. Nah hal-hal seperti ini kita juga harus bisa respect sama ajaran orang lain, adat yang ada, karena di Indonesia ini kan begitu banyak suku, agama dan ras kan ya gitu. Jadi oh mungkin memang di ajaran mereka agak sulit diterima. Ya sekarang pun anaknya sudah diadopsi, ya hubungan kita juga masih baik, masih sering dia mamah bayi juga masih sering kontak. Sekarang udah hamil anak kedua. Ya, Bunda aku udah hamil. Kadang-kadang dia tanya, Bunda aku bilang apa ya sama dokternya nih? Dokternya nanya anak pertama. Terus aku bilang ya udah kamu nggak usah bohong gitu. Nah, jadi kita hubungannya sama mama bayi masih baik ya. Jadi ada juga yang sampai minta saya jadi wali nikahnya untuk mama yang ibu hamil yang sudah anaknya diadopsi, akhirnya dia ketemu jodoh, itu dia minta saya jadi walinya gitu, padahal dia ada orang tuanya. Karena mungkin sudah ada kedekatan emosional sama Bunda ya. Benar. Dan mungkin mama-mama online, mama-mama yang menyerahkan bayi itu merasa karena Bunda berempati dengan keadaan dan mengerti dengan kondisi dia saat itu. Ya mereka kalau saya lihat nggak ada komunikasi ya, nggak ada komunikasi sama anak itu sulit komunikasi dengan orang tuanya. Ya jadi waktu itu kadang-kadang saya juga banyak mengajarkan saya sendiri hal, karena kita kan sama-sama ibu ya gitu loh. Jadi ada satu ibu hamil yang saat ini masih di rumah aman gitu, dia bilang gitu, habis saya peluk dia cerita tuh, saya peluk, saya bilang semua masalah tuh pasti ada solusi, nggak mungkin masalah tuh nggak ada solusinya kan itu. Nah dia tuh saya peluk, terus dia bilang, Bunda tahu nggak, saya nggak pernah dipeluk namanya seorang ibu, nggak pernah. Gini ya rasanya dipeluk, ternyata dipeluk sama seorang ibu hal yang menyenangkan ya gitu. Saya sendiri sampai ya saya sedih ya, saya mikir maksudnya anak-anak saya tuh besar dengan pelukan sama ciuman gitu loh. Mereka besarnya tuh karena ya kadang-kadang mereka juga sampai, Mami kenapa aku diciumin terus, sampai protes gitu loh. Karena saya dari kecil memang ya jatuh cinta mati sama mereka ya. Jadi pelukan, ciuman itu nggak pernah berhenti gitu tuh. Setiap hari pasti ada. Kalau mau pergi juga harus cium gitu ya gitu. Nah, yang kita anggap sepele ini ternyata impactnya begitu besar gitu loh. Dan dia sendiri bilang papa mamanya nggak pernah ngobrol seperti kita ngobrol berdua ya, kayak ibu-ibu hamil kan, Bunda aku pengen makan es krim gitu, ayo dong makan es krim gitu. Karena kalau kita pergi makan es krim bareng atau kita Starbucks bareng gitu kan, gitu mereka ceritanya lebih rileks ketimbang ini. Kadang-kadang kita di yayasan, kadang-kadang kita di rumah aman ya, kadang-kadang kita di luar gitu. Jadi mereka ceritain semuanya. Nah sebenarnya saya sendiri banyak sekali belajar loh dari mereka, banyak sebenarnya gitu. Ini hal yang maksud saya gini, ini nih bukan kalau orang lihatnya rumah aman ini nolong ya ibu hamil gitu loh. Nah yang nggak diketahui banyak orang itu justru
mereka nih banyak sekali nolong, terutama menolong Maga, Kara dan Zara. Karena mereka tuh ngelihat kenyataan ini ada di depannya mereka. Ya, mereka ngelihat bisa bandingin, oh ada ya anak tumbuhnya tanpa kasih sayang orang tua. Aku nih beruntung loh punya papa mama yang sayang sama aku. Jadi mereka tuh bisa ngelihat dua kehidupan ya, banyak kehidupan yang ini sangat timpang banget, yang ini oh aku nih beruntung loh lahir di keluarga ini. Jadi mereka tuh jadinya belajar bersyukur. Iya. Gitu ya. Kayak Kara nih ngajak kakaknya Maga bilang, nonton yuk. Nonton apa katanya? Mau nonton apa besok? Apa tuh? 2 garis biru gitu kan. Garis biru. Saya terus katanya Maga, aduh nggak deh, nggak ikut. Itu mah di yayasan juga banyak banget ceritanya. Lebih bahkan. Nggak usah film lagi, itu udah real film gitu katanya. Maksudnya sudah terjadi gitu tuh loh. Jadi ini kita sering diskusikan, misalnya ada kasus bayi diserahkan, ya kita bicarakan kenapa bayinya diserahkan. Jadi anak-anak itu punya mereka pandangan, oh ada ya orang hidupnya sampai begitu sulitnya gitu loh. Bukan cuma dari segi ekonomi aja, tapi banyak hal ya, banyak hal yang misalnya sudah nggak ditanggung jawabin, baru tahu ternyata papa bayinya itu ternyata udah punya istri dengan anak 2, dan saat baru lahir dia dipukulin sama, ya kita kan nggak tahu itu terjadi. Yang kita pikir itu cuma terjadinya di sinetron loh, ternyata enggak. Ternyata real. Real. Dan mungkin Maga sendiri juga Kara akhirnya banyak memiliki perspektif. Benar. Sehingga mungkin akhirnya bisa lebih berempati dan mengerti bahwa dan akhirnya nggak menjudge gitu. Enggak. Mama-mama yang di rumah aman ataupun yang lain. Iya. Ya kita mungkin ibu-ibu di rumah aman juga, ya saya bilang juga sudah terjadi. Kalian sudah hamil, nggak ada gunanya kita ngomongin yang di belakang yang sudah jadi flashback. Kalau mau kita omongin sampai berbuih-buih juga nggak akan kembalikan kondisi itu. Nah sekarang apa ke depannya? Ke depannya tuh apa yang akan kamu lakukan itu tuh. Karena apa yang kamu lakukan sekarang itu akan menentukan kamu di masa depan. Nggak usah mikir yang belakang dulu, itu jadikan pengalaman hidup kamu. Karena ibu-ibu hamil di rumah aman itu mereka banyak sekali yang down. Pastinya. Pasti. Dan beberapa tuh mau coba bunuh diri juga. Ya ada mamahnya salah satu bayi tuh dia sudah waktu sebelum datang itu udah gores-gores tangannya gitu, terus dia udah gundulin rambutnya gitu. Itu. Jadi kondisinya itu enggak ya kalau kita enggak menghadapi sendiri sulit ya gitu loh, kita nerima ya. Kita memang butuh orang yang akhirnya bisa mengerti kondisi kita. Iya, gitu. Jadi kita cuman dengerin aja. Mereka hanya perlu didengar, nggak ada yang lain. Kita dengar aja ceritanya. Oh ternyata begini. Bisa 4 jam mereka ceritain karena mereka tuh nggak ada teman untuk cerita. Mereka nggak bisa cerita ke orang tuanya. Kalau cerita ke orang tuanya nanti orang tuanya marah. Mereka nggak bisa cerita ke sahabatnya karena mereka coba cerita ke sahabatnya mereka malah dijauhi karena dianggap dalam tanda kutip wanita nggak baik. Itu kamu sih mau aja tidur gitu tuh sama dia, kan biasa gitu. Bukannya dapat solusi tapi malah dijudge, disalahkan dan lain sebagainya ya Bunda ya. Jadi ya begitulah fenomena dunia sekarang gimana. Terus mereka mau lari kemana gitu. Dan menakutkan sih ya, karena makin banyak yang datang ke rumah aman ya, banyak sekali ya kan. Bidan Ratna juga tahu kan mereka datang dari mana aja kan tahu kan menanyakan dari mana datangnya gitu kan. Saya gitu. sampai benar-benar nggak percaya ada yang wow gitu dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan dan mereka punya pendidikan yang oke loh. Pendidikan oke, habis itu keluarga juga finansialnya oke. Berarti sebenarnya akhirnya saya petik memang masalah ini bukan karena ekonomi aja gitu. Bukan. Ya, banyak kompleks masalahnya gitu loh. Jadi orang berpikir yang nggak tahu mungkin ya satu pasti ini anak-anak dari yaitu deh ABG, pergaulan bebas gitu, yang nggak ngerti seks gitu tuh loh, enggak. Karena juga mereka dijanjikan akan dinikahi. Gitu. Mereka dijanjikan akan dinikahi oleh papa bayi setelah hamil, lain ceritanya udah.
Itu. Jadi ya itu juga sih, Maga juga jadinya berpikir, aduh ini kok nggak tanggung jawab ya gitu tuh loh, gitu. Itu juga sih mungkin yang membuat Maga kayaknya nggak mau pacaran. Maga umurnya udah berapa sekarang, Bunda? Mau 23. Oh, 23 belum punya pacar ya? Belum pernah punya Oh, pacar. belum pernah punya pacar. Karena mungkin dengar-dengar cerita-cerita dari bunda mama-mama yang menyerahkan Iya, bayi ya. nggak juga sih. Sebelumnya juga dia sama neneknya suka ngobrol. Dia bilang mungkin Maga nggak akan nikah, Mak, gitu. Karena Maga ngelihat di pernikahan itu lebih banyak, ya itu deh, lebih banyak kitanya menderita sebagai wanita, gitu. Dan hidup ini kan pilihan ya. Iya. Kita mau nikah dan nggak nikah tuh pilihan loh. Dan Ya. itu harus dihargai keputusan. Iya, gitu. Kalau misalnya kalau teman saya bilang, gimana sih anak kamu nggak kamu kasih nikah? Ya nggak kasih nikah tuh siapa? Boleh mereka nikah, tapi kan pilihan ada sama mereka. Benar. Itu karena kan ya saya tanya, kamu nikah happy nggak? Dia diem juga sih. Oh iya ya, gitu, mikir juga dia. Kalau waktu diputar lagi, kamu mau nggak? Kamu nikah nggak? Nggak sih kayaknya. Udah nggak usah tanya lagi gitu. Kan ini udah terlanjur. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan kan. Itu sih. Jadi kalau saya misalnya mereka nggak nikah ya juga nggak apa-apa. Malah Maga bilang bisa punya banyak waktu untuk nolong orang, nolong bayi-bayi ini gitu. Tuh, kalau sudah nikah, udah punya anak apalagi kan sulit bagi waktu di sana. Benar. Ya. Dan Maga mungkin sudah menemukan kebahagiaannya di situ ya, membantu. Ternyata dengan membantu baby-baby dan ibu hamil, dan juga ada itu ya, juga keluarga-keluarga yang di pelosok-pelosok terpencil juga dibantu ya, Bunda ya. Iya, kalau adiknya kan Kara itu bedah rumah, ya bedah rumah. Terus ini bantu di suatu desa di Jawa Tengah. Sudah dari 2018 dibantu di sana. Ya untuk karena mereka nggak bisa beli beras. Itu mereka makannya apa sih bahasa Jawanya tuh ya, gaplek bukan ya, apa namanya, jagung yang dikeringkan yang dicampur sama ketela tuh apa namanya, itu gak enak banget deh gitu. Jadi kalau kesana bawa ikan asin itu mereka happy-nya luar biasa, karena ikan asin tahan lama, dan mereka cuma makan ikan asin aja udah seneng banget sama nasi. Itu kalau Kara kesana ya ikut dengan sepupunya Sacha sama Kema, di mana mereka bantu di sana, disupport oleh emaknya ya, untuk buat satu desa itu mereka tanamkan 1000 pohon apokat. Jadi nggak pikir jangka pendeknya aja, karena bantuan yang diberikan oleh Kara itu kan jangka pendek. Tapi kalau misalnya kita tanamkan pohon apokat, itu apokatnya sudah mulai berbuah sekarang, besar-besar. Itu mereka bisa jual dan itu bisa jadi penghasilan mereka seterusnya. Jadi kita nggak kasih ikannya aja, kasih juga pancingnya, biar mereka mancing sendiri di sana. Ya, nenek juga membantu di sana, mensupport dana, dan yang menjalankan itu sepupunya Maga, itu Sacha Kema, untuk membuat irigasi di sana. Karena susah cari air di sana kan, itu. Jadi itu desa luar biasa banget, karena desa itu orangnya baik-baik sekali, baik-baiknya luar biasa. Nah itu disupport oleh nenek Maga. Jadi nenek Maga pun ingin supaya cucu-cucunya tuh kerjanya di sosial. Luar biasa banget, Bunda. Tuh, ya saya sih beruntung terlahir jadi mamanya Maga. Dan saya juga beruntung sudah kenal dengan Bunda. Kita sama-sama beruntung. Dan awalnya gini, Bunda, kan awalnya Maga pinginnya ngerawat bayi-bayi telantar. Sekarang bertambah lagi, akhirnya merawat ibu-ibu hamil. Itu dari ngerawat bayi ke ibu-ibu hamil itu apa yang menjadi alasan sehingga juga ibu bayinya juga dirawat? Awalnya gini. Awalnya itu kalau nggak salah sebenarnya 2016 ya. Ya mungkin 2016 itu ada seorang ibu yang hamil 5 bulan, dia ditolak keluarganya, nggak boleh. Terus dibawalah ke yayasan. Saya bingung nih. Maaf Bunda, oleh siapa? Si ibu hamil itu datang sendiri Ada atau dibawa ada oleh salah satu warga. Dia satu desa. Dibawalah tinggal dengan kita. Saya bilang ya udah tinggal di sini aja. Waktu itu ada kamar kosong di sana. Akhirnya Maga bilang, Mami kita buat aja rumah untuk ibu hamil.
Ya, soalnya kasihan mereka kalau ditolak keluarga. Itu awalnya. Akhirnya dia tinggal di sana, dia ikut ngerawat bayinya. Udah gitu, ya itu curhat sering dia kan. Jadi akhirnya kita bilang, ya udah kita buat rumah aman untuk ibu hamil. Kenapa? Kalau misalnya ibu hamilnya kita ajak tinggal di dalam ya, kan mereka dapat satu, kita ajak ke dokter ya. Jadi kita kerjasama dengan dokter Haryase yang baik hati ya, yang selalu menolong ya. Halo Dokter Haryase, beliau memang baik. Baik banget ya, thank you loh dokter, udah terus bantuin kita. Jadi dokter Haryase ini kalau misalnya ada emergensi pasti bantu ya. Nah, mereka setiap bulan kan datang ke bidan ya, datang ke bidan untuk dirawat, terus kita kasih vitamin kan, terus mereka boleh masak di rumah aman ya, kita provide bahan-bahannya, dan mama online itu support 1000%. Bayangkan rumah aman itu dari tempat tidur, nggak usah dari tempat tidur, sampai batakonya juga kan kita perlu renov ya rumah itu, batakonya didanakan, sampai bahan makanan, sampai susu untuk ibu hamil itu bener-bener ya bantuannya memang dari orang-orang baik gitu loh. Jadi rumah aman ini akhirnya berkembang lagi ya, kita bener-bener buat yang mereka bisa bikin kue di sana, mereka belajar ya bikin kue, mereka bisa gardening di sana. Terus nanti kita kan ada kerjaan sosial ya, nanti kerjaan sosial ini mungkin untuk packaging mereka bisa bantu di sana. Jadi mereka kita harus buatkan kegiatan supaya mereka nggak pikirannya kemana-mana itu sih. Jadi awalnya rumah aman itu ya karena punya kasus satu ibu hamil ini, awalnya begitu sih. Berarti di rumah aman banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ya yang dilakukan oleh ibu hamil, dan juga ini ya mungkin Bunda, kegiatan-kegiatan tersebut bisa membantu recovery dari psikologisnya si ibu hamil. Mereka sih seneng ya tinggal di rumah aman ya, nggak tahu mereka tuh, jadi kita kan biasanya rumah aman waktu itu ada 5 ibu hamil ya, mereka itu bisa WhatsApp-WhatsAppan gitu, terus bilang, Bunda kita kangen loh, harusnya jam segini tuh kita lagi jalan-jalan di sini, kita lagi jalan sore, Bunda harusnya kita jam segini ini lagi cuci botol bayi gitu. Bunda kita mau reunian ya ke sana. Enggak ya gitu. Maksudnya reunian tuh hamil lagi. Enggak Bunda, kita mau ke sana aja gitu. Jadi mereka sendiri masih ya seperti yang kasus saya bilang itu tadi, ada yang datang itu dia sudah mulai nyakitin dirinya sendiri loh pakai cutter ya. Dia tak bilang kenapa itu gitu loh, iya dia bingung gitu, sampai rambutnya dia botakin dan pitak-pitak gitu. Terus setelah 2 minggu tuh dia mukanya mulai beda tinggal di rumah aman. Saya tanya, sini suka ya di sini? Iya, di sini bisa makan, karena di sana nggak pernah, di rumah aman tuh nggak pernah ada yang nanyain kepo, kamu kenapa hamil, kecuali dia mau cerita gitu. Dan mereka boleh minta waktu kapanpun, misalnya mau ngobrol dong, boleh ngobrol nggak gitu tuh, boleh ngobrol gitu loh. Dan mereka kan berkumpul dalam satu rumah melakukan kegiatan bareng-bareng itu ya, drama juga ada ya, drama ada juga yang ibu hamil kabur dari rumah aman. Karena ada juga ada yang nggak cocok sama teman sekamar. Tapi dia juga bermasalah sih. Dia bermasalah juga sih. Jadi kita juga nggak melarang itu. Gitu, kalau kamu misalnya udah masuk rumah aman ya kamu mau pergi lagi ya nggak masalah, karena di sini tidak ada pemaksaan. Di sini kamu datang, kalau misalnya mau pergi pun pamit bye-bye nggak masalah. Ya di sini maksudnya nggak pernah yayasan itu kalau dari WhatsApp itu membujuk, mengarahkan, itu nggak pernah supaya masuk ke rumah aman. Jadi keputusan itu harus ibu hamil yang menentukan, nggak boleh ada intervensi dari yang lain ya. Terus juga ada mama online yang punya baking punya kue, baker terkenal yang bisa bikin cookies. Nah mereka zoom bareng, belajar sharing bikin, bikin lidah kucing kemarin. Lidah kucingnya enak banget, sampai mereka juga kaget, wah ternyata enak ya, bikinnya ternyata gampang ya Bunda, dan enak lagi gitu. Dan ya sekarang nanti mau diajarkan sama Kara bikin jus yang sehat ya. Jadi mereka di sana dibuatkan kegiatan supaya pikirannya nggak kemana-mana, biar nggak bengong, dan harus baca buku ya. Buku-bukunya juga yang sifatnya positif kayak The Secret ya, Chicken Soup of the Soul gitu ya. Itu pun disumbangin sama mama-mama online ya.
Jadi rumah aman ini kedepannya mungkin menjadi rumah yang untuk ibu hamil, di mana ya mereka di sana di sini juga belajar hal yang baru. Siapa tahu nanti setelah dari sana mereka bisa buat usaha ya. Karena kemarin pun ada yang pinter bikin kue, saya bilang kamu coba deh tekunin karena kamu pinter bikin kue di sana. Itu sih. Jadi ya tiap mereka kan talentanya beda-beda ya gitu. Kita nggak tahu yang mana ya nanti. Tuh, dan saya selalu bilang karena ada beberapa ibu hamil yang sekarang sudah menikah dan kehidupannya sangat baik. Ya, sudah maksudnya dari segi dapat suami yang baik, ekonominya baik, dia udah menikah, udah punya anak lagi, itu dan mereka hubungannya masih baik ya, gitu. Jadi mereka sendiri pun bilang, aduh kalau dulu nggak ketemu, saya mungkin nggak punya kehidupan seperti ini. Nah, kalau nggak ketemu dengan rumah aman ya, gitu. Ya memang udah jalannya seperti ini, gitu mereka. Jadi hubungan kita dengan ibu hamil pun sampai saat ini masih baik. Sebaiknya Bunda. Kecuali ya yang bermasalah ya. Ada juga sih yang bermasalah. Ya 1-2 lah gitu. Terus kalau misalnya sudah lahir nih Bunda, si ibu kan nggak langsung kabur, dalam artian pergi ke tempat asalnya ya. Boleh nggak kalau misalnya dia minta izin ke Bunda, Bunda boleh nggak saya ikut merawat babynya mungkin beberapa hari atau biasanya kan itu biasanya kan kalau melahirkan pasti mereka ikut merawat. Pasti. Ya, kecuali sekarang kalau sebelumnya kan rumah amannya gabung dengan yayasan. Mereka selalu merawat, mereka gendong ya. Mereka juga memberikan air susunya lewat botol sih, kalau mau langsung juga bisa. Jadi tergantung nanti mereka ya itu pilihan, kita nggak bisa maksain. Gitu sih. Terus kalau misalnya dari secara medical mereka udah boleh dipulang, ya kita kasih waktu juga mau kapan pulangnya biar mereka secara fisik dan mental tuh udah ready untuk pulang. Karena mereka biasanya langsung udah berpikir. Jadi selama di rumah aman tuh mereka udah punya plan. Saya mau cari kerja Bunda, saya udah nggak mau nikah gitu sih ceritanya ya gitu loh. Saya mau cari kerja dulu, mau mandiri gitu ya. Karena selama di rumah aman tuh kalau ngobrol kita juga kasih tahu kamu tuh nggak usah cepet-cepet nikah, kamu mandiri aja dulu ya, kamu harus bisa cari uang dulu ya, kamu harus bisa punya rumah sendiri gitu. Nanti kalau misalnya udah waktunya ya kamu akan nikah gitu. Buat apa kamu mempercepat hal yang sudah pasti ya, karena mereka kan ya orang awam kan selalu ingin menikah ya, targetnya gitu. Saya bilang menikah sekarang umur 30 juga nggak masalah. Tuh, buat apa kamu menikah, udah gitu nanti hidup kamu tambah susah. Buat apa? Cuman karena dengerin orang lain bicara, oh kok belum nikah? Memangnya kalau misalnya kamu nikah, udah gitu susah, mereka mau nolong? Kan enggak, yang ada kan tambah diomongin lagi. Gitu sih. Jadi ya, ya mereka sih keluar dari rumah aman itu udah dalam kondisi ya mereka udah tahu, oh ini udah ada solusi yang ini, sekarang aku akan melakukan apa sama hidupnya aku selanjutnya. Itu sih ya. Dan kita masih kontak, masih tetap WhatsAppan. Kayak hari ini yang dari Lampung, Bunda aku kangen gitu, cuman ngomong gitu aja gitu tuh. Atau yang kemarin juga Bunda lagi ngapain gitu, yang dari Jakarta kemarin gitu, oh Bunda lagi ada acara gitu, Bunda boleh nggak minta fotonya ini gitu, oh boleh dong gitu, terus kita kirimin fotonya. Dan mereka juga ngelihat anak-anaknya lewat Instagram. Nah Bunda kan mama-mamanya yang menyerahkan bayinya juga terus ngikutin babynya yang diserahkan ke yayasan lewat sosial media. Itu perasaan mereka gimana sih Bunda? Ada yang bilang sedih atau gimana nggak sama Bunda? Kangen sih mereka. Ya, kalau misalnya kita upload misalnya fotonya Banu misalnya, mama yang ngomong, udah bisa berdiri ya gitu. Atau enggak misalnya upload misalnya Malaga, nanti mamahnya bisa WhatsApp misalnya, Bunda udah bisa apa aja gitu. Jadi mereka tuh mantau dari Instagram, dari medsos gitu. Kadang-kadang atau mamanya Deankara gitu,
aduh bunda, Diankara bertumbuhnya luar biasa ya, padahal waktu saya hamil dia saya nggak banyak loh dapet gizi gitu. Dia bilang, saya terharu ngelihat perkembangannya dia udah bisa berdiri sekarang gitu. Mereka komen gitu loh, jadi mereka biasanya WhatsApp langsung gitu sih. Jadi mereka juga, saya yakin kalau mereka punya jalan untuk nggak menyerahkan bayinya, mereka akan pilih yang itu. Ya pasti akan pilih yang itu. Ya cuman kembali lagi kan, kondisi, keadaan keluarga, adat atau agama itu nggak mengizinkan ya. Itu Nggak ada pilihannya, nggak Bunda, ada ya. pilihan buat mereka ya. Tapi yang menurut saya pernah bicara dengan ibu bayi. Saya bilang, pilihan kamu nggak punya pilihan, tapi sekarang Tuhan ngasih pilihan kamu yang tepat, yaitu menyerahkan ke Yayasan Meta Mama Maga gitu. Iya, ibu-ibu hamil memang yang menyerahkan ke yayasan itu memang mungkin tidak punya banyak pilihan hidup Ya. untuk mereka dan babynya. Tapi Tuhan masih menyisakan satu pilihan yang cukup baik dan tepat, memperkenalkan si ibu dan juga Yayasan Meta Mama Maga. Ya. Begitu sih menurut saya, Bunda. Kalau kita kan, kalau saya sih percaya di kehidupan ini kita tuh ketemu karena karma ya. Entah kita yang bayar, misalnya saya ketemu sama Bidan Ratna gitu, kalau saya ketemu mungkin entah saya yang bayar karma saya atau sebaliknya. Itu pasti ada maksudnya kita ketemu ya. Mungkin di kehidupan sebelumnya ibu-ibu hamil ini mereka melakukan hal yang baik mungkin sama saya atau sama Maga, dan di kehidupan kali ini ya kita ketemu lagi, ya kita membalas kebaikan itu. Jadi sebab akibat itu selalu ada sih ya. Itu sih menurut karma sih ya. Ada nggak dari cerita-cerita ibu hamil yang di rumah aman yang paling berkesan buat Bunda? Paling berkesan dalam hal apa nih? Cerita hidupnya mungkin boleh di-share sehingga akhirnya sampai di rumah aman. Ada ya satu ibu hamil ya, yaitu dia pacaran dan melihat dunia itu begitu indahnya. Dia nggak tahu kalau pacarnya ini ternyata udah punya anak 2, dia nggak tahu.